Cerita berlatar di Jawa Timur pada tahun 2001. Sri yang hanya lulusan SD, ingin pergi ke kota Jakarta untuk mencari kerja. Namun sang ayah, ingin Sri kerja di dekat tempat tinggalnya saja, agar Sri bisa merawat ayahnya. Di sore hari, Sri mendapatkan tawaran pekerjaan dari penyalur jasa. Keesokan harinya, Sri pun langsung datang ke rumah penyalur jasa. Sesampainya di lokasi, Sri pun disuruh masuk dalam sebuah ruangan kecil. Namun, yang anehnya, pertanyaan sang penyalur tenaga kerja itu memancing rasa curiga. Sebab dia bertanya apa benar Sri lahir pada hari Jumat Kliwon. Padahal Sri hanya tahu dia lahir di hari Kliwon. Kemudian Sri dibawa ke ruangan yang lebih besar. Ternyata sudah ada dua orang yang duduk di sana. Dan Sri pun berkenalan dengan mereka berdua. Mereka bernama Erna dan Dini. Sri yang terakhir dipanggil. Sri melihat sang penyalur jasa bersama seorang wanita yang memakai kebaya. Wanita itu pun memandangi Sri dan membuat Sri merasa terintimidasi. Namun saat diperkenalkan, ternyata dia adalah pemilik rumah makan yang sangat terkenal di Jawa Timur. Mbah Krasa namanya. Dengan lembut Mbah Krasa bertanya kepada Sri, apakah Sri mau bekerja untuknya? Sri pun mengangguk. Tidak tanggung-tanggung, Sri pun akan diberikan gaji sebesar 5 juta per bulan. Padahal, gaji pembantu rumah tangga saat itu hanya sebesar 500 ribu. Tentu itu membuat Sri setuju. Namun, perasaan aneh membuat ragu Sri. Dan ayahnya juga mempunyai firasat buruk. Namun Sri meyakinkan diri untuk bekerja. Keesokan harinya, Sri pun pergi ke rumah Mbah Krasa. Dan di sana Sri bertemu dengan Dini dan Erna lagi. Saat Sri dipanggil, Sri melihat semua keluarga Mbah Krasa. Mereka pun bertanya berulang kali kepada Sri, apakah Sri yakin akan mengambil pekerjaan itu? Dan Sri pun mengiyakan pertanyaan mereka. Pada malam harinya, Sri, Erna dan Dini dikabarkan akan ditugaskan di rumah yang berbeda. Lebih tepatnya, rumah yang ada di dalam hutan. Mereka diantar dan dijemput oleh seorang sopir. Meskipun mereka bingung tetapi mereka tidak diperbolehkan bertanya. Waktu pun sudah tengah malam, dan akhirnya mereka sampai di pedalaman hutan yang gelap. Ternyata mereka ditugaskan di sebuah gubuk, yang di sana ada orang tua yang bernama Mbah Tamin menunggu. Mbah Tamin pun menunjukkan sesuatu kepada mereka bertiga. Ada sebuah kerenda mayat yang berisikan seorang wanita muda. Saat dijelaskan terungkap anak yang bernama Dela yang terkena santet. Oleh karena itu, Dela disembunyikan di tengah hutan untuk bertahan sampai ditemukan cara melepas santetnya. Singkat cerita, Mbah Tamin mengajarkan cara memandikan Dela kepada mereka bertiga, yang memang menjadi tugas mereka untuk mengurus Dela sehari-hari. Suatu sore, Mbah Tamin akan pergi. Mbah Tamin pun menitipkan pesan kepada mereka, untuk tidak lupa mengikat Dela saat membuka keranda serta untuk tidak membukakan pintu di malam hari. Hari pun sudah malam, dan Sri akan tidur. Namun Erna tiba-tiba meminta Sri menggantikannya mengurus Dela. Tetapi sialnya Sri lupa mengikat tangan dan kaki Dela terlebih dahulu, yang membuat Dela terbangun dengan tatapan dan senyuman yang menyeramkan. Dela pun langsung mencekik leher Sri kuat-kuat. Erna pun masuk ke dalam kamar karena mendengar keributan itu. Dia bingung melihat Dela yang terbangun. Namun anehnya Dela menatap mereka berdua dan menyadari kalau mereka berdua sama-sama lahir di Jumat Kliwon. Untungnya saat Dela lengah, Sri pun mengguyurnya dengan air kembang, yang akhirnya bisa menidurkan Dela kembali. Erna dan Sri pun bingung setelah mengalami peristiwa itu. Tidak lama kemudian mereka mendengar Mbah Tamin pulang. Erna ingin mendengarkan penjelasan, namun Sri menghentikannya. Suara ketukan pintu pun terdengar terus, yang membuat Dini pun bangun, dan membuka pintu itu. Dini pun heran mengapa mereka tidak membukakan pintu Mbah Tamin. Di sana Mbah Tamin terlihat berdiri dan Mbah Tamin tidak berbicara, dan langsung masuk ke kamar Dela. Sri dan Erna pun merinding melihat Mbah Tamin membuka keranda tanpa mengikat Dela terlebih dahulu dan membuat Dela terbangun. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Dela hanya menangis meraung. Sementara Mbah Tamin hanya membelai rambut Dela. Mbah Tamin menyuruh Dela bersabar, karena dia akan merasakan puncak rasa sakit sebentar lagi. Dan akhirnya, Mbah Tamin pun menidurkan Dela kembali. Meskipun anak itu terlihat sedih dan menangis dan meminta jangan dikembalikan ke alam sana, yang ada justru makhluk yang ada di dalam diri Dela seakan terbangun. Makhluk itu pun mengamuk dan berteriak mengatakan manusia brengsek. Namun untungnya Mbah Tamin berhasil menidurkannya. Mbah Tamin pun kemudian memanggil Erna dan Sri. Mereka pun dijelaskan tentang santet Sewu Dino, atau 1000 hari.
Santet yang akan menghabisi satu garis keturunan keluarga sampai tidak tersisa. Setelah percakapan itu, Mbah Tamin pun masuk ke dalam kamarnya. Yang membuat Sri, Dini, dan Erna terkejut adalah di pagi harinya mereka, melihat Mbah Tamin baru pulang. Mereka pun terheran, dan itu membuat Mbah Tamin marah karena dia sadar mereka telah membiarkan seseorang masuk tadi malam. Saat dicek, kamar Mbah Tamin pun sudah diacak-acak. Di atas ranjang Mbah Tamin bahkan ada nisan yang bertuliskan Atmojo. Nama tempat mereka bekerja yaitu Krasa Atmojo. Setelah hari itu Mbah Tamin pun berkata akan sering keluar, dan Mbah Tamin masih menitipkan pesan yang sama. Tiba-tiba Sri penasaran dengan isi kamar Mbah Tamin. Setelah memastikan tidak ada orang, maka Sri pun masuk ke dalam kamar Mbah Tamin. Yang mana Sri menemukan sebuah boneka yang berisi rumput yang sering digunakan untuk media santet. Dan setelah Mbah Tamin pergi, Sri kembali memeriksa kamarnya. Namun anehnya benda keramat itu sudah tidak ada. Secara tiba-tiba Dela pun muncul di hadapan Sri. Sri pun justru diberikan petunjuk yaitu sebuah pohon beringin di timur tempat itu. Yang terdapat batu tertata dan disuruh membuka isinya. Pagi harinya dengan berbohong kepada Dini dan Erna, Sri pun pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Dela. Di pohon itu ditemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan Dela Atmojo. Sri pun menggali kuburan itu yang ternyata berisikan kotak kayu, yang berisikan boneka santet yang mirip dengan yang ada di kamar Mbah Tamin. Hanya saja boneka kali ini dililit oleh rambut hitam. Akhirnya Sri membawa pulang boneka itu, dan disembunyikannya di lemari miliknya. Ketika malam datang, Sri pun terkejut melihat Erna memegang boneka itu dan tangannya sedang melepas rambut hitam itu. Saat sudah terlepas tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak. Dan ketika diperiksa ternyata Dela sedang menggigit telinga Dini. Dela pun pergi keluar rumah, dan membuat mereka mencari Dela di tengah hutan yang gelap. Melihat Dini yang terluka parah dan Erna yang takut, terpaksa Sri mencari Dela sendirian. Dan akhirnya Sri menemukan Dela di pohon beringin yang terdapat kuburan itu. Di mana Dela sedang menunggu Sri. Dela pun berkata orang tua itu rupanya tidak bodoh, sebab dirinya tidak bisa keluar dari hutan itu. Dari percakapan mereka, Sri pun menyadari sesuatu, dia kembali ke rumah tanpa membawa Dela. Benar saja Dini berkata Erna telah meninggal muntah darah. Sri menyadari kalau itu terjadi akibat Erna yang membanting boneka itu tadi sebelum dia pergi. Saat ada yang membuka rambut Dela di boneka itu, maka mereka yang akan menerima santetnya. Keesokan harinya mobil pun datang, Mbah Tamin datang bersama sopir yang menggendong Dela. Namun yang membuat mereka terkejut yaitu kematian Erna. Dia pun menyuruh mereka membawa Erna pulang sebab kematian Erna adalah di luar perkiraan. Malam itu merupakan terakhir kali mereka keluar dari hutan tersebut. Dini dan Sri pun diantar ke kediaman Mbah Krasa. Sri dan Dini pun ingin mundur dari pekerjaan mereka. Namun Mbah Krasa berkata tidak mau menjamin nyawa mereka. Dan mereka pun mengurungkan niat. Tiba-tiba Sri berucap menuduh Mbah Tamin sebagai dalang di balik semua ini. Sri pun menunjukkan boneka yang dia temukan. Mendengar itu Mbah Krasa hanya tertawa. Kemudian dijelaskanlah santet 1000 hari yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui garis keturunan terakhir. Mbah Tamin ternyata tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam dan ada beberapa banyak. Boneka yang Sri temukan adalah boneka yang sengaja ditanam agar nanti bisa dipergunakan. Dan sebenarnya keluarga yang mengirim santet belum mengetahui keberadaan Dela. Maka dari itu Dela disembunyikan di hutan yang ramai itu. Dela tidak bisa meninggal jika Banarogo belum bertemu dengan Sengar Turi. Jika dia belum mati, maka santet belum bisa menghabisi keluarga Atmojo. Sangar Turi adalah nama makhluk yang ada di dalam diri Dela. Tinggal menunggu Banarogo mencari istrinya, agar keluarga Atmojo tamat. Dela yang tidak bisa disembunyikan di hutan itu dipindahkan. Dini mengungkap bahwa hanya satu dari mereka berdua yang selamat. Mereka lalu diantar ke sebuah desa yang tampak seperti desa mati. Rumah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan gubuk sebelumnya. Namun Sri masih curiga kepada Mbah Tamin. Suatu ketika, Mbah Tamin seperti memberikan penglihatan akan sesuatu kepada Dini. Anehnya Sri menemukan Dela di kamarnya. Yang mana Dela meminta tolong agar Sri membakar payung orang meninggal yang dipasang di dalam rumah. Ini semua demi keselamatan Sri sendiri, ucap Dela. Sopir tiba-tiba datang menjemput Mbah Tamin dan Dini. Itu dimanfaatkan Sri untuk membakar semua payung orang mati. Namun ketika ingin membakar payung yang terakhir, Sri melihat sebuah lukisan yang familiar, yang membuat Sri menyadari semuanya.
Dela yang mengetahui Sri telah sadar mencoba menyerang Sri, namun untungnya Mbah Krasa tiba-tiba datang. Ternyata Jumat Kliwon bukanlah hari lahir Dela, melainkan hari lahir orang yang menyantet Dela. Namun lebih gila lagi, Sri dan Dini yang akan ditumbalkan demi membunuh orang itu. Besok paginya Mbah Tami dan yang lain pun kembali. Mereka mengeluarkan boneka santet yang serupa. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin melakukan ritual. Sri yang ada di sebuah lubang pun mendengar teriakan Dini dan Dela. Sementara dia merasakan rasa sakit yang luar biasa setelahnya. Sri menyadari sosok yang bertamu pada malam hari, yang ternyata santet Sewu Dino ini merupakan santet yang terhubung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa, lelaki pengirim santet itu mempunyai sesuatu yang seperti Dela, yaitu kembaran lainnya ialah Bana Rogo. Sri pingsan, namun ketika Sri terbangun, ritual telah selesai. Sri, Dini dan Dela mungkin berbagi rasa sakit. Namun pengirim santet mungkin sudah tewas saat ini. Mbah Krasa pun mengucapkan terima kasih kepada Sri. Namun sebelum pergi dia ditanya sesuatu oleh Sri, yaitu tentang siapa yang jahat di sini, dan yang ternyata sosok Mbah Krasa terungkap, sudah menghabisi sebuah keluarga bernama Kuncoro. Hingga orang itu berniat membalas dendam kepada Mbah Krasa dan keluarganya. Jadinya Mbah Krasa di sini yang memulai terlebih dahulu. Sri juga mengetahui Sanggar Turi dan Bana Rogo adalah peliharaan Mbah Krasa, yang dijadikan alat untuk menghabisi keluarga Kuncoro. Namun keturunan terakhir mereka bisa menangkap Bana Rogo dan menggunakannya agar Sanggar Turi bisa menyiksa Dela. Mbah Krasa pun menyuruh Sri untuk tutup mulut sebelum dia meninggal. Ketika ditanya apakah Sri mau lanjut, Sri memilih untuk pamit untuk pulang saja. Di perjalanan pulang sopir itu pun menghentikan mobilnya, dan mengungkap kenyataan, bahwa dia dulu bekerja untuk keluarga Kuncoro. Dan dialah yang berkhianat dengan menanam boneka santet di rumah keluarga Kuncoro karena Mbah Tamin sudah mengancamnya. Keesokan harinya, uang yang memenuhi kantong kresek dikirim ke rumah Sri dan diterima oleh ayahnya. Sri yang melihat uang itu dan membawa uang itu. Meskipun berusaha dihentikan oleh ayahnya, Sri pun memutuskan membuang uang tersebut, agar bisa bebas dari lingkaran setan keluarga Atmojo.